Oke, Bung Rocky, kita lanjutin lagi ya, ngobrol di akhir pekan ini. Seperti biasa, kalau ngobrol di akhir pekan kita ngobrolnya topik tetap serius, tapi bahasanya mungkin cara mendelivernya kita jauh dengan lebih santai gitu ya. Mmm, tentang Anies itu masih terus berlanjut ya, ini seru, makin makin seru. Saya membaca, kemarin ada webinar, saya sudah sempat tidak menyimak webinarnya itu, ada wakil ketua KPK Saud Situmorang yang mengaku dia bingung sebenarnya. Karena dia paham kan undang-undangnya, kitab babon pegangannya hukumnya KPK itu seperti apa, prosesnya seperti apa, dia bingung. Dalam kasus ketika Anies Baswedan itu mau dijadikan tersangka, itu dia dasarnya apa dan pasalnya berapa gitu, itu bingung. Sekarang itu menarik, saya bilang saya merasa lega. Ternyata bukan jangankan kita, orang yang pernah jadi wakil ketua KPK aja bingung, apalagi kita kan gitu. Nggak bodoh-bodoh amat lah kita ternyata begitu. Ini memang proyek pemaksaan dan kita juga ingin Anies itu dihukum, tapi kita nggak tahu bagaimana cara menghukumnya. Kalau sekedar dicari-carikan pasal administrasi kan ngaco tuh. Orang ingin agar Anies itu dibebaskan, tapi orang juga bertanya itu bagaimana cara membebaskan Anies kalau tuduhannya itu nggak jelas kan. Jadi kejelasan itu yang diperlukan. Jadi pasti benar kalangan internal kan membaca bahwa ini kok bagaimana cara kita menerangkan pada publik, itu intinya kan. Apakah ada korupsi? Iya, tapi di mana uangnya kira-kira begitu? Siapa yang dirugikan? Apa yang dirugikan? Susah kita bayangkan itu kan. Membandingkan dengan siapa kemarin yang lari ke luar negeri lalu balik lagi dengan 76 triliun apa berapa? Yang orang akhirnya lupa juga tuh. Kan kita membayangkan itu tuh. Jadi sebetulnya ini proyek deanisisasi ini akan berakibat konyol nanti tuh. Karena nggak tertib sebetulnya perencanaannya, sehingga kalangan internal KPK justru merasa gamang dan susah mempertanggungjawabkan pada publik. Kalau Anies misalnya tiba-tiba dipakein jaket orange itu kan orang ketawa, ini apa? Mana duitnya si Anies, kan begitu kan. Masuk Nasdem aja mungkin masih nyari-nyari tuh sumbangan kiri kanan kan. Jadi parahnya begitu, penegakan hukum dipakai untuk menjebak seseorang. Ya, oke. Kan seperti Anda sampaikan ya, bahwa sebenarnya dengan tindakan KPK itu, tindakan Firly lah, bukan KPK ya, karena ini kan di KPK sendiri juga tidak sepakat semuanya gitu. Firly, Alexander Marwata dan Karyoto lah, katakanlah kita sebutkan begitu ya. Itu kan akhirnya memberi panggung Anies. Padahal kan banyak para pengamat yang memperkirakan setelah dia tidak menjadi gubernur lagi di DKI, dia akan kehilangan panggung. Ternyata ini malah panggung besar yang disiapkan gitu, walaupun judulnya itu tersangka di KPK. Iya, itu setiap kali saya ketemu orang di jalan apa di taksi itu yang dibicarakan adalah Anies tuh. Jadi Pak Rocky bagaimana bisa memastikan tuh Anies akan ditangkap itu kan? Jadi orang sudah melindungi Anies sebelum dia kena sprindik udah dilindungi, itu susahnya begitu kan? Kalau seseorang itu di dalam batin publik terasa ada yang nggak beres, maka semua orang akan bela tuh. Nah itu yang terjadi pada Anies. Jadi psikologi orang Indonesia itu yang biasanya dipakai oleh Pak SB tahu betul psikologi itu kan. Dizolimi segala macam tuh, beberapa tokoh juga pakai itu. Tapi memang faktual Anies itu susah untuk disprindikan. Nggak ada satupun dalil yang selama ini mungkin kita berharap kemarin ini ada kejutan, ini nggak ada juga, ternyata nggak nambah. Bahkan diminta supaya BPK itu siapa yang lebih keren, kesalahannya juga nggak ditemukan. Itu soalnya begitu tuh. Nah ini yang sangat menarik, ternyata kemudian Anies bergerak terus ya, meskipun kita bukan covernya, realitasnya bahwa dia berpamitan gitu. Tetapi sekarang semua apapun langkah dari Anies ini kemudian menjadi perhatian media. Dan saya sangat terkejut juga ya, ketika tiba-tiba Anies kemudian muncul di media dengan berita bahwa dia bertemu dengan Habib Rizik Syihab. Meskipun setelah saya cari-cari, ternyata ini acara peringatan Maulid Nabi dan kemudian juga pernikahan putri dari Habib Rizik Syihab gitu. Dan di situ Habib Rizik Syihab ya mendoakan Anies, meskipun tidak kampanye, tapi ya orang sebenarnya tahulah dengan bertemu saja itu sebenarnya sudah merupakan sinyal. Tapi yang menurut saya
kok Anies berani juga ya mengambil langkah semacam itu, karena selama ini kan dia itu di stigma atau di framing sebagai politik partisan, dia salah satunya adalah dengan Habib Rizik tadi gitu. Tapi kalkulasi Anies kan bukan dia menemui politik partisan. Ya dia menganggap bahwa yang Habib Rizik itu tokoh. Kebetulan tokoh Islam. Ada juga tokoh non-muslim yang ditemui Anies pasti kan. Jadi bagi Anies, menurut analisa saya, dia nggak melihat itu sebagai penanda politik identitas kan. Jadi, saya kira dia bisa bedakan itu. Habib Rizik juga bisa bedakan itu. Kan Habib Rizik dalam urayanya memberi keterangan bahwa potensi Anies itu adalah potensi untuk menemukan kembali Indonesia. Itu nggak ada istilah-istilah kami minta jatah karena nanti apa yang akan dibuat Anies buat umat Islam tuh. Ya Habib Rizik juga ngerti itu. Bahwa umat Islam memang mayoritas, itu faktanya. Jadi pasti kan tetap proyek pemerintah atau rencana memakmurkan rakyat disebutkan atau tidak disebutkan pasti memakmurkan umat Islam kan. Itu nggak perlu disebutkan karena fakta mayoritasnya tuh. Yang jadi soal adalah Anies menikmati gimmick-gimmick semacam itu dan kelihatannya dia tahu bahwa dia pasti jadi sorotan dan itu yang dia mainkan. Kan bayangin kalau Anies merasa nggak perlu datang ke Habib Rizik, itu juga sinting, itu artinya dia masuk dalam jebakan politik identitas, Jong. Tidak bertemu Habib Rizik justru itu penanda politik identitas. Jadi Anies memang mampulah dia bikin diplomasinya sendiri tuh. Dan itu pasti dia sengaja untuk dipamerkan pada Pak Jokowi misalnya yang doyan tas tuh menerangkan bahwa itu bukan politik identitas, tetapi dengan cara memberi kesan seperti yang diinginkan oleh kan Istana ingin Anies itu dijebloskan di dalam kolam identitas. Lalu Anies datang sendiri tuh, ini gua jeblosin sendiri deh. Dan publik nggak merasa itu sebagai politik identitas. Ya. Oh ya, karena saya tidak terlalu mengikuti kegiatan Anies pada hari Jumat kemarin gitu ya. Tapi saya ikuti ketika kemudian mulai diramekan ini ketika Anies bertemu dengan Habib Rizik. Saya berpikir, kenapa Anies mengulang lagi sesuatu yang selama ini memang ditunggu-tunggu orang ya gitu, dia masuk dalam jebakan itu. Tapi ternyata memang sepanjang hari kemarin, hari Jumat ya, 2 hari yang lalu, itu Anies tidak hanya bertemu dengan Habib Rizik Sihab. Habib Rizik Sihab itu baru malamnya. Paginya dia bertemu dengan, kita tahu bertemu dengan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, terus kemudian bertemu dengan sejumlah tokoh-tokoh Kristen dan Katolik, ketemu uskup, kardinal maksud saya ya, kemudian ketemu dengan PGI, ketemu dengan KPI, dan semuanya itu dalam satu rangkaian pamitan gitu. Iya, jadi selalu ada momentum tuh. Anies bisa bilang saya pamitan ya, saya mesti pamit pada mereka yang merupakan komunitas elite Jakarta kan, kira-kira itu sinyalnya tuh. Sementara Puan lakukan safari justru untuk menunjukkan bahwa dia kurang kuat sebagai figur. Kalau Anies karena dia udah kuat, maka dia dengan percaya diri mendatangi tokoh-tokoh. Puan mendatangi tokoh-tokoh karena kurang figurnya kurang bisa setanding dengan Anies. Itu yang lucu di kita tuh. Jadi tetap problem kita adalah kepercayaan diri pada pemimpin atau kepercayaan diri dari seorang pemimpin. Anies sudah lewati itu, dia merasa dia in charge sekarang dan dia lirik kiri kanan. Jadi dia nggak ada beban lagi untuk ketemu dengan siapapun. Nah, beda dengan Puan justru karena masih terbebani dengan elektabilitas yang kurang, maka dia bertemu dengan segala macam orang dan mereka yang ditemui Puan juga kayak memanfaatkan isu-isu tambahan suara dari PDIP atau kalau ketemu Puan kan berarti berguna tuh. Padahal bagi Puan mungkin ya itu karena disuruh ibunya aja maka dia bertemu. Kadang kala dia bertemu dengan wajah yang kurang bahagia sebetulnya karena bukan datang dari dirinya sendiri. Oke, kalau Anda amati situasi sekarang ini ya, mulai percakapan hari dengan asumsi bahwa ini tetap kalau seragam gitu, asumsi bahwa Pilpres 2024 akan berjalan secara normal sesuai dengan jadwal gitu ya. Anda apakah melihat bahwa jualan politik identitas itu nanti masih tetap laku pada Pilpres 2024? Bukan sekedar laku, memang cuman itu dasarnya kan. Kan kalau ada dasar lain ya pasti pemerintah nggak akan insinuasikan bahwa itu jelek tuh.
Ya, ya, Tapi ya. karena pemerintah justru lihat hanya itu cara orang memilih, ya dia mulai jelek-jelekan politik identitas. Padahal nggak mungkin politik identitas itu diarahkan sekedar pada Muslim, dan itu konyol karena pemilih Muslim ya banyak juga yang nggak tanpa takut-takuti merasa bahwa ya politik nggak perlu lewat identitas. Tetapi justru karena dipaksa untuk jangan ikuti identitas, ya berbalik arah. Jadi sebetulnya kaum moderat di dalam masyarakat politik Islam justru merasa tersinggung karena kena diidentikan dengan politik identitas. Maka mereka berbalik arah justru untuk mendukung politik identitas. Jadi konyolnya di situ pemerintah. Jadi bisa fire back ini ya? Ya, itu betul, setbacknya akan terjadi. Jadi ya orang yang merasa ngapain sih gue disuruh-suruh jangan identitas, memang gue nggak identitas kok. Tapi ketika itu dipaksakan, dia berbalik, oke, kalau begitu gue sekaligus saja bilang bahwa gue politik identitas kan. Jadi gampangnya begitu, karena psikologi orang Indonesia, antropologi orang Indonesia kan begitu. Saya melihat gejala-gejala itu dari awal Orde Baru, dan Presiden Soeharto juga di akhir kepemimpinannya kan memanfaatkan politik identitas tuh, dengan merangkul Muslim, ICMI segala macam. Tapi justru ICMI yang lebih dahulu menekan Presiden Jokowi untuk mundur di bawah kepemimpinan Nurcholish Madjid kan begitu kan? Ya. Bukan Jokowi, bukan Presiden Jokowi, Presiden Soeharto. Ya. Ya kayaknya saya mau paralelkan aja supaya Jokowi mundur. Oke, jadi sebenarnya justru harusnya kalau ini masih terus-menerus dinarasikan oleh pemerintah, itu justru akan merugikan pemerintahan itu sendiri, rezim lah dalam arti, bukan pemerintah ya ini ya. Ya pasti, karena semua orang tahu bahwa Indonesia diam-diam menjalankan politik identitas. Tetapi itu terjadi karena faktor sejarah, faktor kebudayaan, bukan karena di-create sebagai politik identitas. Kan yang disebut politik identitas sesuatu yang diaktifkan supaya jadi satu-satunya sinyal. Nah ini kan dalam keadaan pasif pun orang udah politik identitas kan, itu dasarnya kan. Bagaimana Islam mayoritas, lalu identitasnya apa itu? Identitas pertama tentu adalah agama, dan itu nggak ada soal kan. Karena di mana-mana politik itu berbasis pada keyakinan pribadi orang itu. Jadi ngapain sih kutak-kutik sesuatu yang secara faktual ya memang mayoritas. Jadi identitas Muslim itu mayoritas. Di era Orde Baru dianggap ya mayoritas, tapi mentalnya minoritas karena ditekan terus. Lalu dalam reformasi Islam itu mengalami euforia, lalu timbul partai-partai Islam dan bangkit kembali kesadaran masyarakat Islam tentang, atau masyarakat politik Islam tentang eksploitasi yang disebabkan oleh Barat, oleh kapitalisme. Itu biasa aja kan. Kan memang mayoritas orang Indonesia itu merasa dieksploitasi. Nah kebetulan mayoritas itu beragama Islam. Jadi itu ekspresi otentik aja, itu nggak ada yang direkayasa di situ. Ya. Dan saya kira harusnya berhentilah mempersoalkan ini gitu, karena alih-alih nanti Anda dapatkan ini targetnya kan mendapat advantage dari sisi politik kan sebenarnya gitu. Justru malah bisa sebaliknya kan gitu. Ya itu sama seperti ada banjir lalu mau ditahan banjir itu, ya nggak mungkin, mending belajar berenang daripada nahan banjir. Jadi kemungkinan konflik itu justru akan merebak nanti menjelang pemilu karena pemerintah terus-menerus menekan Muslim politik ini sebagai berbahaya. Itu kan ya ini mayoritas, jadi mengolok-olok mayoritas itu kan itu justru yang berbahaya. Itu artinya mengolok-olok dulu politik identitas itu nggak bagus. Apa yang nggak bagus di situ? Yang nggak bagus adalah menjadikan politik itu sumber perkalian identitas justru itu. Apa maksudnya sumber perkalian identitas itu? Ya ini kan dipanas-panasin kan. Itu berarti ada orang yang merasa oke, kalau politik identitas itu artinya cuma Islam. Kalau non Islam bukan politik identitas. Kan itu akan jadi cekcok nanti kan. Ya. Dan positioning kita itu adalah kita melihat satu harapan baru gitu pada Pilpres 2024 itu, bahwa sumber perpecahan yang selama ini, sumber pertengkaran yang terjadi dalam 2 periode pemerintah Pak Jokowi itu mulai banyak disadari ya gitu, dan tanpa sadar orang kemudian mulai saling mendekat gitu, dan itu akibat dari sikap pemerintah itu sendiri kan. Ya, itu yang terjadi. Jadi sama seperti
supporter bola itu yang tadinya betul. bermusuhan, Ya. lama-lama mendekat juga karena merasa yo ada yang nggak adil kok, musuh dia itu diberlakukan tidak adil dan potensi tidak adil juga pada dia kan itu intinya kan. Demikian juga kalangan minoritas yang disebut minoritas yang sebetulnya nggak perlu kita pakai itu karena sesama warga negara juga merasa terancam karena pemerintah terlalu menekan yang mayoritas. Jadi kalau terjadi konflik ya yang disalahin yang minoritas. Orang minoritas meminta pemerintah untuk bersikap tidak adil pada yang mayoritas kan. Jadi kalangan semacam atau keterangan pemerintah justru membelah. Jadi bukan masyarakat yang terbelah. Ucapan pemerintah itu membelah atau mempertajam konflik justru. Yes, dan saya sepakat tadi. Mestinya kita sudah nggak perlu lagi lah bicara soal mayoritas, minoritas dan sebagainya. Karena pada prakteknya kita semua adalah bangsa Indonesia dan selama ini kita bisa hidup dengan nyaman kok gitu, nggak ada persoalan-persoalan macam. Ada konflik-konflik kecil. Saya kira dibandingkan dengan persoalan bangsa ini yang jauh lebih besar itu nggak terlalu signifikan gitu ya. Itulah inkonsistensi pemerintah, terutama Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi juga yang mengucapkan jangan politik identitas. Ya. Lo itu artinya itu artinya kan mengulangi pembelahan mayoritas minoritas kan. Ya. Kan begitu disebut politik identitas, ya pasti yang mayoritas yang disebut politik identitas yaitu Muslim tuh. Ya. Padahal sebetulnya dalam teori ilmu politik identitas itu adalah afirmasi terhadap kaum minoritas sebetulnya kan. Yes. Ini terbalik-balik tuh. Ya memang mayoritas, jadi dengan sendirinya dia sudah ada identitas. Jadi jangan lagi hal yang salah secara akademis dipakai untuk membatasi pergaulan akrab antar warga negara. Yes. Dan sebenarnya masyarakat kita sudah sadar kok, Bung Rocky. Hanya saja justru pemerintah, para pejabat pemerintahnya yang belum sadar dan terus saja mengembus-ngembus gitu ya. Itu yang kita saya nggak bisa paham bagaimana tokoh-tokoh partai tetap bicara tentang politik identitas. Padahal partai-partai itu di dalamnya berkumpul kalangan yang ada identitasnya, nasionalis ada, Muslim ada, macam-macam. Jadi ide tentang politik identitas itu jangan diucapkan secara politis. Identitas itu adalah fakta antropologis dan itu akan mempengaruhi persepsi politik konstituennya untuk memilih seseorang kan. Itu yang kita sebut intuisi pertama orang adalah mencari kesamaan. Nah di Indonesia kesamaan itu pertama-tama adalah agama lalu suku. Itu biarin aja, jangan dieksploitasi. Kemudian dia jadi sentimen sara justru. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Kita ketemu lagi sampai hari Senin, tapi tetap selamat menikmati sisa hari libur ini yang masih tersisa ya libur ini, dan kita ketemu lagi nanti di hari Senin dan kita pastikan bahwa hari Senin ini tetap Senin seru. Seru, Senin yang akan mengawal 0%. Yes, thank you Bung Rocky. Oke. Yes.